Assalamualaikum teman-teman. Kenapa wanita di kelas lain lebih cantik dan menarik daripada wanita di kelas kita sendiri? Saya punya teman namanya Bojang. Suatu ketika kami masuk SMA. Kebetulan kami ditempatkan satu kelas. Bojang merupakan seorang pria yang tampan dan rupawan, kurang lebih seperti Syarukan. Lalu di kelas kami ada cewek yang bernama Juleha. Bojang pun naksir dan tertarik dengan Juleha. Si Bojang pun memberanikan diri untuk mendekati Juleha. Karena tampannya yang rupawan, Bojang dengan percaya dirinya mengajak Juleha berkenalan. Hal tersebut diterima baik oleh Juleha. Pada awalnya hubungan mereka malu-malu monyet. Hari demi hari, Bojang selalu mengganggu Juleha. Begitupun Juleha terkadang mengganggu Bojang dalam rangka menarik perhatian masing-masing. Setiap hari mereka habiskan dengan bercanda, setiap hari mereka habiskan dengan saling bantu-membantu mengerjakan tugas. Setiap hari mereka saling menjahili sehingga hubungan mereka semakin dekat. Di bulan ke-8 perkenalan mereka, hubungan mereka terlihat renggang. Hari demi hari mereka lalui tidak seperti biasanya. Mereka terlihat mulai asing, mereka tidak saling menyapa seperti biasanya. Lalu saya pun heran dan berinisiatif untuk menghampiri Bojang. "Woi Bojang, kamu kenapa? Ada apa? Kok gak seperti biasanya kamu dengan Juleha begini?" Lalu Bojang pun mengklarifikasi, "Aku sudah tidak naksir lagi dengan Juleha, karena Juleha hari demi hari kulihat kecantikannya berkurang. Daya tariknya menurun." Bojang pun mengalihkan cinta dan ketertarikannya kepada adik kelas yang baru dia kenal. Begitupun Juleha. Ketika saya bertanya kepada Juleha, Juleha juga mengatakan hal yang sama dan Juleha mengalihkan perhatiannya kepada adik kelasnya juga yang baru, yang dianggapnya lebih tampan dari si Bojang. Dari cerita tersebut, saya telah mengklasifikasikan fase cinta. Fase cinta itu ada 3. Fase yang pertama adalah fase di mana seseorang itu berkeringat dingin ataupun lagi deg-degan. Fase yang penuh dengan gairah. Di fase ini akan muncul protein yang bernama nerve growth factor. Protein ini berfungsi untuk membuat seseorang itu berkeringat dingin ketika menemui orang yang menarik perhatian mereka. Deg-degan, perasaan rindu, dan segala macam. Pada fase awal, para pakar mengatakan hanya bertahan sekitar 6-12 bulan. Fase ini ditandai dengan kemunculan hormon didorong oleh keinginan hormon testosteron dan estrogen yang mendorong munculnya nafsu yang sangat tinggi dan kuat. Tetapi fase ini cenderung berjalan sebentar sebelum memasuki fase yang kedua. Di fase yang kedua cenderung berbeda dengan fase yang pertama. Di fase yang kedua, hubungan itu sudah memasuki tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Pada fase ini, hormon seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin berperan penting untuk menciptakan ketertarikan. Mereka tidak lagi berbicara masalah ketampanan dan segala macam karena dorongan gairah sudah mulai menurun. Tetapi pada fase ini pasangan akan mencapai puncak keintimannya. Disinilah
pasangan itu saling memberi effort dan berjuang bersama. Disinilah pasangan saling berkomitmen untuk hubungan yang lebih panjang. Disinilah pasangan saling pengertian dan segala macam. Tetapi di fase inilah banyak pasangan mengakhiri hubungannya dengan dalih si pria tidak lagi sayang kepadanya, si wanita tidak lagi perhatian kepadanya, hubungan mereka udah mulai canggung dan renggang dan segala macam, hingga pada akhirnya mereka memilih untuk berselingkuh ataupun mencari pelampiasan lain kepada seseorang yang baru. Jika hubungannya bertahan, maka mereka akan masuk kepada fase yang ketiga. Di fase yang ketiga, hubungan itu sudah mencapai keterikatan sepenuhnya. Hormon yang berperan pada fase ini adalah vasopressin. Hormon vasopressin berperan untuk memediasi keterikatan. Di sini tidak lagi berbicara masalah ketampanan, kekayaan, dan kecantikan dan segala macam, tetapi berbicara tentang tanggung jawab dan rasa percaya. Jika pasangan saling percaya, maka hubungan mereka akan langgeng hingga ajal yang memisahkan. Hukum Gosen 1 menyatakan, jika suatu barang dikonsumsi secara terus-menerus dengan intensitas yang tinggi, maka akan menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Jika seorang pria menatap si wanita setiap hari dengan intensitas yang tinggi, maka wanita tersebut hilang daya tariknya, dan si pria akan tertarik kepada wanita yang jarang dia lihat, bahkan tidak setiap hari. Jika seorang pria mengetahui keburukan-keburukan dari si wanita, maka si pria tidak lagi tertarik dengan si wanita. Si pria akan tertarik kepada wanita yang baru, yang bahkan dia tidak mengetahui sifatnya. Ketika wanita baru tersebut diketahui lagi keburukannya, maka perhatiannya teralihkan kepada orang baru lagi yang tidak diketahui keburukannya. Begitulah seterusnya. Kenapa saudara dekat selalu diremehkan? Karena terkadang kita sering berinteraksi dengan saudara dekat. Ketika saudara jauh datang, maka saudara jauh akan dijamu besar-besaran, disuruh makan yang mewah. Sedangkan saudara-saudara kita yang dekat cenderung diremehkan. Kenapa demikian? Karena saudara kita yang dekat setiap hari berinteraksi dengan kita. Sedangkan saudara yang jauh diistimewakan karena jarang berinteraksi dengan mereka. Beginilah hukum Gosen 1 berlaku. Apakah sudah jelas? Semoga dapat dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mengambil pelajaran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie Bye.